Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bersama Pak Burhan, kita akan belajar mapel pendidikan agama Islam dan budi pekerti, yakni materi tentang indahnya kebersamaan dengan sholat berjamaah. Oke, sebelum kita masuk ke materi, adakah kalian yang pernah sholat berjamaah? Terus apa sih sholat berjamaah itu? Nah, kita akan membahas tentang materi yang akan kita pelajari nanti. Ada 3 materi yang kita pelajari pada bab ini, yakni konsep sholat berjamaah, praktek sholat berjamaah, dan membiasakan sholat berjamaah. Namun pada pertemuan kali ini kita akan bahas tentang konsep sholat berjamaah dan praktek sholat berjamaah bagi makmum masbuk saja. Nah, pengertian sholat berjamaah itu apa sih tadi? Sholat berjamaah yaitu sholat yang dikerjakan oleh 2 orang atau lebih secara bersama-sama, dan salah seorang dari mereka menjadi imam dan yang lain menjadi makmum, seperti gambar pada ilustrasi di samping tersebut. Kemudian, ngapain nih sholat berjamaah? Apa sih unggulnya sholat berjamaah? Nabi Muhammad SAW pernah bersabda tentang keutamaan sholat berjamaah. Yang pertama yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim melalui sahabat Abdullah bin Umar. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Sholatul jama'ati tafdudu min sholatil fardhi bi 27 darajah." Yang pertama, Nabi dulu pernah bersabda bahwasanya sholat berjamaah itu lebih utama dibanding sholat sendirian dengan 27 kali lipat pahalanya. Yang berikutnya yaitu ada sebuah sabda Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah melalui sahabat Anas bin Malik, yakni tentang orang yang sholat berjamaah akan dibebaskan dari api neraka, yaitu man shalla fi masjidin jama'atan arba'ina lailatan la tafutuhu raka'atul ula min sholatil isya'i kataballahu lahu biha itqan minan nar. Kata Nabi, barang siapa orang yang sholat di masjid secara berjamaah 40 malam dan tidak pernah tertinggal dari rakaat yang pertama sholat isya, maka Allah menulis baginya dia terbebas dari api neraka. Wah, luar biasa ya. Nah, kalau kita mau terbebas dari neraka bisa nih dilakukan sabda Nabi berikut. Oke. Terus kemudian sholat berjamaah itu bagaimana sih yang benar? Nah, ini adalah syarat syah sholat berjamaah. Jadi sholat berjamaah itu bisa sah jika ada 4 hal ini. Yang pertama, ada imamnya, ada pemimpinnya. Yang kedua yaitu ada makmumnya, dan makmum berniat mengikuti imam. Yang ketiga, sholatnya dikerjakan dalam satu majelis, tidak berbeda tempat. Berikutnya yaitu salat makmum sesuai dengan sholatnya imam. Misalnya imam maghrib, maka makmumnya maghrib. Misalnya imamnya subuh, maka makmumnya juga sholat subuh. Terus siapa sih yang bisa menjadi imam? Ini syarat menjadi imam. Jadi yang bisa menjadi imam ada beberapa kriteria yang harus dipenuhi. Yang pertama yaitu mengetahui syarat dan rukun sholat, serta yang membatalkan sholat, sehingga dia bisa menjaga sholatnya dari keluar atau membatalkan sholat. Yang kedua yaitu fasih dalam membaca ayat-ayat Al-Quran. Yang ketiga yaitu paling luas wawasan agamanya dibanding orang lain. Yang keempat berakal sehat. Yang kelima baligh. Yang keenam berdiri pada posisi paling depan, jadi imam harus paling depan. Berikutnya yaitu seorang laki-laki. Imamnya itu harus seorang laki-laki jika makmumnya laki-laki atau perempuan. Namun jika makmumnya semua perempuan, maka seorang perempuan juga boleh jadi imam. Yang terakhir yaitu seorang imam tidak sedang bermakmum kepada orang lain. Kemudian siapa sih yang boleh jadi makmum? Ada 5 syarat yang dipenuhi untuk jadi makmum. Yang pertama yaitu makmum harus berniat mengikuti imam. Yang kedua mengetahui gerakan sholat imam. Terus yang ketiga harus berada dalam satu tempat dengan imam. Yang keempat posisinya harus di belakang imam, nggak boleh di depannya imam. Yang kelima adalah hendaknya sholat makmum sesuai dengan sholat imam, seperti keterangan tadi ya. Next. Terus kemudian Pak Bram mau tanya kepada adik-adik, pernahkah adik-adik ini mau ikut jamaah ternyata terlambat nih? Terus bagaimana hukumnya? Apa yang harus dilakukan? Ada 3 kriteria makmum masbuk. Sebelum lanjut, makmum masbuk itu apa sih? Yaitu makmum yang tidak sempat membaca surat Al-Fatihah bersama imam di rakaat pertama.
Jadi ada 3 kriteria, ada 3 ilustrasi makmum masbuk. Ilustrasi pertama, kedua, dan ketiga. Kita langsung lanjut ke ilustrasi pertama ya. Makmum masbuk yang pertama yaitu makmum datang untuk berjamaah pada rakaat pertama, lalu membaca surat Al-Fatihah. Namun makmum belum selesai membaca Fatihah, ternyata imamnya sudah rukuk. Maka apa yang harus dilakukan? Maka makmumnya langsung ikut rukuk, tidak harus menyelesaikan bacaan Fatihahnya. Kemudian lanjut ke ilustrasi yang kedua, yaitu ketika makmum datang untuk berjamaah ternyata imamnya sudah rukuk, maka makmum langsung mengikuti imam dan tidak harus menyelesaikan membaca surat Al-Fatihah, langsung ikut imam dan dia rukuk bersama imam. Maka nanti di akhir ketika imam tahiyat dan salam, maka makmum juga ikut salam, sudah selesai sholatnya, tidak perlu menambah rakaat. Dan ilustrasi yang terakhir, yang ketiga, yaitu ketika makmum datang ternyata imam sudah i'tidal, sudah tidak rukuk lagi, maka makmum langsung takbiratul ihram dan mengikuti imam i'tidal dan seterusnya. Namun kemudian ketika imam mau menyelesaikan sholat, maka makmum menambah 1 rakaat yang tertinggal di awal, karena rakaat pertama tidak dihitung ya. Oke, demikian materi pada kali ini. Jika ada pertanyaan silahkan berikan pertanyaan kalian melalui komen, dan jangan lupa klik like dan subscribe. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.